Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan semoga semuanya tetap aktif dan semangat untuk belajar. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Damianus Dula Tapobali SPD, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Dan semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan pada akhirnya Anda semua juga bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu peluang usaha. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran kita ini? Yang pertama, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama yaitu peluang usaha. Yang kedua, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang ketiga, analisis peluang usaha. Yang keempat, tujuan peluang usaha. Yang kelima, contoh peluang usaha saat ini. Dan yang keenam, yaitu risiko usaha. Nah, kita akan melihat materi pembelajaran kita yang pertama, peluang usaha. Sebenarnya apa pengertian peluang usaha, anak-anak? Ada yang masih ingat tugas yang diberikan pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang peluang usaha. Mudah-mudahan ada yang tahu ya. Nah, saat ini kata peluang usaha cukup populer di Indonesia dan sering kita dengar setiap hari. Untuk mengetahui definisi peluang usaha lebih akurat, kita perlu mengetahui arti masing-masing kata tersebut. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau begitu secara sederhana, apa pengertian peluang usaha? Ayo, anak-anak, ada yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan pengertian peluang usaha secara sederhana? Nah, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai di sini yaitu berupa keuntungan, uang, dan juga kekayaan. Nah, peluang usaha ini menjadi hal yang paling krusial sebelum membuka suatu bisnis ataupun suatu usaha. Bahkan kita sudah harus memikirkan beberapa langkah ke depan soal seberapa langgeng peluang usaha yang kita bidik.
Berikut kita akan mempelajari materi pembelajaran kita yang kedua di sini, yaitu ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ada banyak peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semuanya punya potensi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Berikut kita akan melihat beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Dan yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Yang ketujuh, bisnis tersebut profitable. Setelah kita melihat ciri-ciri peluang usaha yang potensial, berikut kita akan membahas tentang analisis peluang usaha. Namun, untuk benar-benar bisa melihat sebuah peluang usaha, Anda juga perlu melakukan beberapa analisis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui probabilitas atau kemungkinan dan kesempatan usaha yang ada. Selain itu, dengan melakukan analisis ini, Anda juga bisa menilai mana usaha yang bisa memberikan keuntungan besar dan mana yang memberikan kerugian. Berikut kita akan melihat beberapa analisis peluang usaha. Yang pertama, yaitu analisa parsial. Analisa ini juga disebut dengan analisis partial budgeting, yang dipakai untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Biasanya, variabel yang diteliti hanya yang kemungkinan berubahnya tinggi, seperti biaya produksi, penerimaan, dan juga keuntungan. Ini penting untuk mengukur potensi peningkatan keuntungan dan kerugian usaha. Analisis peluang usaha yang kedua di sini yaitu analisa komprehensif. Analisa ini dilakukan secara menyeluruh. Adapun tahapan analisa komprehensif, yang pertama di sini yaitu kelayakan produk. Produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Contohnya, kalau kita ingin menjual gudeg kemasan misalnya, ketahanan gudeg, rasa setelah diawetkan, dan juga kemasannya juga sangat penting. Di lain pihak, analisis kelayakan produk ini penting bila Anda ingin menentukan daya tarik calon pelanggan. Analisa komprehensif yang kedua di sini yaitu kelayakan industri. Nilai seluruh tampilan produknya,
Pahami juga kemungkinan lain seperti kompetitor yang siap menyalip produk Anda, baik ini pendatang baru atau yang sudah lama. Selain itu, daya tawar pembeli dan juga daya tawar pemasok menjadi hal yang penting. Yang ketiga di sini yaitu kelayakan organisasi. Dalam hal ini, Anda harus memikirkan hal-hal seperti keahlian manajemen, kompetensi organisasi Anda, mulai dari karyawan hingga manajer, dan juga apakah Anda punya sumber daya manusia yang cukup. Dan yang berikut, analisa komprehensif yang keempat, yaitu keuangan. Untuk menentukan peluang usaha yang pas, analisa keuangan tentu saja perlu. Seberapa banyak uang kas yang dibutuhkan? Kinerja keuangannya seperti apa? Apakah dengan bisnis ini Anda kemungkinan mendapatkan keuntungan yang bertambah? Nah, untuk seorang pebisnis pemula seperti Anda misalnya, ketika kalau sudah menamatkan pendidikan di SMK Negeri 1 ULAP, Anda memahami pengertian peluang usaha sangatlah penting. Ada banyak sekali peluang usaha di luar sana. Namun, apakah semua menguntungkan? Ini tergantung pada Anda. Berikut kita akan melihat materi pembelajaran kita yang keempat, yaitu tujuan peluang usaha. Peluang usaha harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik itu untuk keuntungan, kekayaan, kepuasan tersendiri, status sosial, popularitas, dan masih banyak lagi. Setiap orang berhak untuk memutuskan tujuannya masing-masing. Namun, tujuan yang paling umum dalam suatu usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Berikut kita melihat contoh peluang usaha saat ini. Ada banyak sekali contoh peluang usaha yang bisa kita temukan saat ini. Salah satunya adalah bisnis online yang saat ini sedang booming di Indonesia. Berikut kita melihat beberapa peluang usaha online saat ini. Di antaranya yang pertama, menjadi dropshipper dan reseller. Yang kedua, menjual jasa penulisan artikel. Yang ketiga, menjadi blogger profesional. Dan berikut yang keempat, menjual jasa desain grafis. Dan yang terakhir, menjual jasa pembuatan website. Dan tentunya masih banyak lagi peluang usaha saat ini.
Berikut kita akan melihat atau membahas materi pembelajaran kita yang ke-6 ini, yaitu tentang risiko usaha. Apa pengertian risiko usaha, anak-anak? Mungkin ada yang tahu. Nah, risiko usaha adalah hasil kegiatan usaha yang menunjukkan kerugian dan beberapa masalah pada jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya risiko bisnis atau risiko usaha, mulai dari karena kondisi internal sampai kondisi eksternalitas seperti bencana, guncangan ekonomi, dan semacamnya. Jika tidak dideteksi sedini mungkin, risiko usaha bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki kemampuan mitigasi, mengelola, dan memindahkan risiko. Berikut kita melihat faktor penyebab timbulnya risiko usaha. Kira-kira apa saja penyebab timbulnya risiko usaha di sini, anak-anak? Ada yang tahu? Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab ya. Nah, kita lihat faktor penyebab timbulnya risiko usaha yang pertama di sini, yaitu adalah masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi dalam suatu negara merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis dari pihak eksternal. Aktivitas usaha tidak lepas kaitannya dengan kegiatan ekonomi suatu negara. Bila ekonomi suatu negara sedang bermasalah, maka hal ini bisa berdampak pada bisnis-bisnis lain. Lalu faktor penyebab yang kedua di sini adalah bencana alam. Ya. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal, di mana perusahaan tidak bisa mengontrol. Contoh risiko usaha seperti bencana pandemi membuat beberapa usaha terkena dampak buruk, atau adanya gunung meletus yang menghanguskan perusahaan, ataupun bencana alam lainnya. Lalu, faktor penyebab yang ketiga adalah perilaku manusia. Faktor penyebab timbulnya risiko usaha adalah perilaku manusia di sini. Yaitu hal ini terjadi dari dalam diri perusahaan atau biasa disebut dengan faktor internal. Hal ini timbul dari faktor internal perusahaan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Sebagai contoh, risiko dari perilaku manusia seperti kepercayaan konsumen hilang, atau piutang perusahaannya menumpuk, dan lain sebagainya. Berikut kita melihat macam-macam risiko usaha. Nah,
Ada beberapa macam risiko usaha di sini. Yang pertama kita lihat di sini yaitu adalah risiko pemasaran. Risiko pemasaran adalah risiko yang terjadi karena tindakan kurang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran, sehingga gagal dan masyarakat tidak bisa menerima produk secara baik. Lalu yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional timbul sebagai akibat kesalahan dan penyimpangan prosedur teknis perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia dan juga kunonya teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga, risiko keuangan. Hal ini merupakan macam risiko yang sering dihadapi para pelaku usaha. Kegagalan bisnis atau penyalahgunaan kas perusahaan menyebabkan potensi kerugian. Lalu yang keempat, risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia juga dialami banyak pemilik usaha. Jenis risiko dari perilaku dan tingkah laku sumber daya manusia dalam menjalankan bisnis ini, misalnya tenaga kerja yang malas, tidak jujur, tidak disiplin, dan sejenisnya. Lalu yang kelima, yaitu risiko pasar. Risiko pasar dikendalikan oleh pelanggan atau konsumen dari perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dan perkembangan gaya hidup target pasar, munculnya kompetitor lain, dan sebagainya. Berikut kita melihat cara mengidentifikasi risiko usaha sejak dini. Agar mampu menangani risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan, sebaiknya Anda mulai mengetahui cara mengidentifikasi risiko usaha sejak dini. Berikut kita melihat ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko usaha. Yang pertama, melatih kemampuan helikopter view. Cara mengidentifikasi risiko bisnis adalah melatih kemampuan helikopter view. Di sini, yaitu kemampuan ini mengajarkan Anda untuk melihat dari banyak sisi bisnis. Jadi tidak hanya berfokus dan perhatian pada suatu bagian saja, tetapi juga memperhatikan perbaikan bidang lainnya dalam perusahaan. Yang kedua, menyusun perencanaan bisnis dengan matang. Menyusun rencana bisnis secara matang merupakan cara selanjutnya yang harus dipersiapkan. Sebelum menjalankan bisnis, sebaiknya Anda membuat rencana tindakan beserta risikonya, sehingga Anda tidak bisa melihat kegiatan mana yang memiliki risiko tingkat tinggi
dan harus diatasi segera. Lalu yang ketiga, analisa tingkat produk maturity. Cara mengidentifikasi risiko usaha adalah menganalisa tingkat kematangan produk. Sebelum produk mengalami penurunan penjualan akibat kejenuhan konsumen, perusahaan harus bersiap-siap membuat diversifikasi produk baru, sehingga saat penjualan suatu produk turun, sudah ada produk lain yang menggantikannya. Kemudian yang keempat di sini yaitu adalah melakukan analisa SWOT. Melakukan analisa SWOT adalah cara mengidentifikasi risiko bisnis selanjutnya. Penting sekali untuk mengetahui strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman suatu perusahaan. Dengan demikian, Anda bisa memberikan treatment terbaik untuk menghindari potensi risiko. Lalu yang kelima, yaitu merencanakan strategi mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah aktivitas terencana dan berkelanjutan dalam mengurangi pengaruh akan suatu hal yang memungkinkan adanya bahaya risiko, sehingga Anda bisa mengatasi risiko secara perlahan. Lalu yang keenam, mendokumentasi proses dengan baik. Mendokumentasi proses dengan baik merupakan cara penting guna menghindari risiko seperti kesalahan prosedur dan kegagalan proses produksi. Seluruh rencana dari strategi dan tindakan yang pernah diterapkan dalam bisnis dicatat dalam laporan perusahaan secara teratur. Hal ini membantu Anda untuk menganalisis dan mengidentifikasi tindakan mana yang berhasil dan meminimalisir risiko. Lalu yang berikut yaitu mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Cara mengidentifikasi risiko usaha adalah mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Di sini seluruh tindakan dan rencana yang dijalankan, Anda harus melakukan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan demikian, Anda bisa menghindari potensi terulangnya risiko sebenarnya dan mencegah terjadinya risiko lebih besar di masa depan. Nah, sampai di sini anak-anak materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti dengan baik dan dapat memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mau menyampaikan bahwa terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah mempelajari materi pembelajaran kita pada hari ini tentang menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa, dan kita sudah mempelajari sub-sub materinya. Kiranya yang sudah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal
ilmu pengetahuan bagi Anda sekalian dan untuk masa depan Anda, dan juga menjadi bekal untuk pertemuan kita selanjutnya. Baik, di akhir pembelajaran kita hari ini, di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan salam, sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.